Aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Dalam akuntansi keberlakuan, berbicara tentang perilaku selalu berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban, karena merupakan komponen penting dari sistem pengendalian, sebab pada laporan pertanggungjawaban mencakup semua aspek perilaku yang akan dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, aspek-aspek perilakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya itu aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Pada dasarnya, aspek keberlakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran tersebut. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu manajemen kerja harus menentukan apa yang menjadi tujuan utama dari tujuan jangka pendek dari perusahaan tersebut dan menentukan bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Selanjutnya, suatu anggaran atau rencana yang komprehensif harus disusun kemudian disetujui oleh manajemen kerja. Selanjutnya, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bila masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selanjutnya itu aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Pengambilan keputusan menurut zona sekian yaitu proses pemilihan salah satu dari antara dua atau lebih alternatif arah tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya yang ditentukan. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi dan keuangan. Selanjutnya itu contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia, itu manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkan PT KAI pada tahun 2005, ia mengumumkan keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah yang telah diraihnya. Padahal apabila dicermati secara mendalam, sebenarnya ia dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pada pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan, padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencabutan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Analisanya adalah PT Kereta Api Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional, penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Setiap bagian lembaga yang ada di dalamnya hendaknya diberikan pemahaman masalah esensial akuntansi dan keuangan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani akuntansi serta keuangan secara khusus. Upaya ini penting untuk dilakukan guna membangun kesepahaman di antara seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah pencapaian sistem pengendalian manajemen di dalamnya. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Amerika Serikat itu terjadi pada KV Anderson dan Enron. Kasus KV Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap
terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dan memanipulasi laporan keuangan dan menghancurkan dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa periode laporan keuangan yang bersangkutan tersebut perusahaan mendapatkan laba sebesar 393 juta dolar. Padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar Amerika yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Analisanya adalah kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Anderson telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan, diantaranya itu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Anderson tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dan tidak berperilaku dalam mengalami laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Selain itu, Arthur Anderson juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan dasar profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Yuridia Duha. Kepada saudari Yuridia Duha dipersilakan. Baik, dari uraian latar belakang dan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam makalah kami ini adalah yang pertama, akuntansi perilaku merupakan suatu bagian dari ilmu akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi serta dimensi organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi terdapat 3 pilar dalam akuntansi keperilakuan ini. Yang pertama adalah perilaku manusia, yang kedua akuntansi, dan yang ketiga adalah organisasi. Akuntansi perilaku juga sangat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dan audit. Fungsi kepercayaan dalam akuntansi keperilakuan ini lebih mengarah kepada pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Pihak manajemen lebih mempercayai hasil kerja auditor eksternal daripada hasil audit internal perusahaan sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan manajemen bahwa auditor itu merupakan pihak independen yang dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat terhadap hasil auditnya. Di Indonesia, banyak terjadi kasus auditor yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pihak independen. Auditor tidak bisa menjaga dan memelihara kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi pabrik. Dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional, melanggar prinsip standar teknis dan prinsip kompetensi. Dari banyak kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi semakin rendah, termasuk pihak manajemen perusahaan. Fungsi kepercayaan perusahaan terhadap hasil audit eksternal perusahaan sangat berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana pihak manajemen mengambil keputusan atau perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Di negara maju seperti Amerika Serikat juga terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi. Kasus yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa perilaku individu dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi hasil kerja yang ia lakukan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dalam organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Sekarang penutupan oleh moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, dan terima kasih kepada Bapak Febrian Diananda serta teman-teman sekalian yang
untuk